Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah harmoni di mana kita sebagai makhluk sosial untuk aktif berinteraksi dan berkomunikasi dengan individu atau kelompok. Sikap luar biasa kreatif dari Tuhan menjadikan kita berbeda dalam postur, kulit, hingga tata cara kita menyikapi suatu peristiwa atau kejadian, di mana mengharuskan kita toleran dan bersikap menurut tradisi atau budaya antar sesama manusia. Komunikasi yang baik menjadi salah satu tujuan untuk kita menampilkan sikap toleran, khususnya antar budaya, di mana komunikasi antar budaya sendiri merupakan proses pertukaran ide, informasi, dan bahkan perasaan antara individu atau kelompok yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Identitas budaya, personal, dan sosial memainkan peran penting di alam komunikasi ini karena mempengaruhi cara seseorang memahami dan menafsirkan pesan. Misalnya nih, dalam sebuah tim multinasional, pemahaman akan berbeda nilai-nilai budaya dikarenakan identitas budaya, preferensi, komunikasi individu mencerminkan identitas personal, dan norma-norma kelompok sendiri menjunjung identitas sosial. Bahkan dapat membantu menghindari kesalahpahaman meningkatkan efektivitas komunikasi. Begitupun peran bahasa dan komunikasi nonverbal termasuk kinesik, proksemik, paralange, dan lainnya, di mana ketajaman pemahaman akan insting menjadikan kesalahpahaman dalam komunikasi nonverbal sangat dibutuhkan, agar tidak adanya salah satu pihak yang merasa dicederai. Bahasa sendiri adalah alat utama dalam komunikasi antar budaya, akan tetapi komunikasi nonverbal juga sangat penting. Kinesik atau gerakan tubuh, proksemik atau penggunaan ruang, dan bahkan paralange sinonim nada bicara dapat memberikan makna tambahan atau bahkan menghentikan kata-kata. Hambatan komunikasi dapat muncul jika perbedaan dalam interpretasi bahasa atau komunikasi nonverbal. Misalnya, anggukan kepala bisa berarti ya di suatu budaya, tetapi tidak di budaya lain. Miskomunikasi juga bisa terjadi karena stereotip atau prasangka budaya itu sendiri. Nah, kasus ini pula yang mendasari sering terjadinya kultur shock, akulturasi, etnosentrisme, rasisme, dan stereotip, di mana kultur shock sendiri memiliki pengertian bahwasanya perasaan disorientasi dan kebingungan yang dialami seseorang ketika berada di lingkungan budaya yang baru. Sedangkan akulturasi lebih ke proses adaptasi terhadap budaya tanpa kehilangan identitas budaya itu sendiri. Etnosentrisme memiliki kecenderungan untuk memandang budaya sendiri sebagai yang paling unggul dan meremehkan budaya lain. Cukup buruk, karena hal ini menjadikan toleran dan kerukunan akan semakin buruk, apalagi dibarengi dengan sikap rasisme yang memojokkan dengan diskriminasi atau prasangka berdasarkan ras. Sikap-sikap yang seharusnya dihindari sebagai bangsa yang berbudi, seharusnya stereotip lebih baik dari kedua hal yang di atas, di mana lebih condong kepada keyakinan umum yang disederhanakan tentang suatu kelompok orang. Dalam kasus mahasiswa Indonesia yang merantau untuk melanjutkan studi ke salah satu kampus yang terletak di ujung timur Pulau Jawa, yakni Universitas Jember, pemuda yang berasal dari Kabupaten Lamongan sama sekali berbeda dalam segi budaya yang ada di Jember. Baurnya budaya di Jember antara budaya Osing dan budaya Madura yang kita tahu hampir seluruh warga di Kabupaten Jember adalah perantau asal Madura yang sudah menetap di sana berpuluh-puluh tahun. Dari segi bahasa antara budaya Jawa yang dibawa oleh mahasiswa dengan budaya Osing asli Banyuwangi dan Madura menjadikan mahasiswa mengalami kultur shock dan mencoba untuk mengakomodasi gaya komunikasi warga dengan berbicara lebih langsung dan terbuka atau konvergensi. Namun, mahasiswa juga mungkin mempertahankan beberapa aspek gaya komunikasi asli yang ia bawa, seperti menggunakan bahasa tubuh yang lebih halus dan menghindari konfrontasi langsung atau divergensi. Sebaliknya, warga asli yang lebih ceplas-ceplos dan cenderung kasar dalam batas budaya Jawa menjadi sedikit menurunkan tempo dalam nada atau tema pembicaraan, di mana keberhasilan teori akomodasi ini akan mempengaruhi kualitas komunikasi dan hubungan antara kedua kelompok. Terima kasih.